Selamat pagi anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi bab 3, yaitu hukum dasar kimia. Oke. Hukum dasar kimia itu dibagi menjadi 5, yaitu hukum kekalahan massa, hukum perbandingan massa, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan Brummer, dan hukum Avogadro. Nah, pada pagi hari ini kita belajar cuma 3 hukum saja dulu ya. Hukum kekalahan massa, perbandingan tetap ya, perbandingan tetap, dan yang ketiga pelipatan perbandingan. Nah, yang pertama hukum kekalahan massa, atau juga disebut sebagai hukum Laplace. Oke, bunyinya adalah massa saat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Artinya massa sebelum dan massa sesudah reaksi itu sama gitu ya. Sama. Contohnya seperti ini. 1 gram natrium ditambah dengan 1,54 gram klorin akan menghasilkan 2,54 gram natrium klorida. Ini didapatkan dari menjumlahkan ini ya. 1 tambah 1,5 hasilnya 2,54. Ini juga yang kedua, contoh yang kedua. 2 gram H2 ditambah dengan 16 gram O2 akan menghasilkan 18 gram H2O. Ini juga ditambahkan. 2 tambah 16 hasilnya 18. Gitu ya. Oke. Jadi hukum kekalahan massa seperti itu ya. Massa sebelum reaksi itu harus sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, ini ya massa sebelum, massa sesudah. Sebelumnya ini 2 tambah 6 18, berarti sesudahnya juga harus 18. Nah, untuk tugasnya seperti ini ya. Ini cukup gampang sebenarnya. Oke, selanjutnya yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Frost. Bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, maksudnya seperti ini ya, contohnya ini ya. Massa Fe 1,4, massa S-nya 0,8, dan massa FeS-nya jadi 2,2. Ini dapatkan dari menjumlahkan ini dengan ini. Oke. Jadi perbandingan 7 berbanding 4 gitu ya. Nah, di mana dapat sekarang perbandingan ini? Jadi kita membandingkan ini ya, Fe dengan S-nya. Oke, kita bandingkan 1,4 ini dengan 0,8. Oke. Berarti ini sama-sama dibagi 0,2 gitu ya. Ini dibagi 0,2. Ini juga harus dibagi 0,2. Ya, jadinya 7 berbanding 4 gitu ya. Nah, yang kedua, yang percobaan yang kedua, massa Fe-nya 1,75 dan massa S-nya 1. Total FeS-nya berarti 2,75. Berarti perbandingannya kita lihat ini. Nah, di sini gitu kan. Nah, ditanya Fe dan S. Berarti sini sama-sama dibagi 0,25 ya kalau salah. Dicek lagi ya. Ini 0,25. Ini juga harus dibagi 0,25 agar hasilnya yaitu sama atau sederhana gitu ya. Kalau sederhana ini 7 banding 4. Oke. Nah, karena perbandingan ini sama semuanya ini ya, maka disebut ini ya, maka seperti ini perbandingan unsur massa unsur dalam satu senyawa adalah tetap ya, berapapun angkanya ini, berapapun massanya ini, ya, massanya ini dengan yang ini pasti berbanding juga tetap gitu ya, tetap 7 berbanding 4 gitu ya, itu maksudnya. Oke, sekarang ada permasalahan. Jika Fe-nya 2,8 dan perbanding massa 7 berbanding 4, berapakah massa S dan FeS-nya? Berarti cara mencarinya seperti ini ya. Massa S-nya sama dengan, massa S sama dengan, karena ditanya massa S, berarti massa S sama dengan 4/7. 4 ini berasal dari perbanding S-nya. Yang ditanya S, berarti S di atas. Yang diketahui Fe, di Fe yang taruh di bawah. Itu yang ditanya di atas, yang diketahui di bawah. Dikali dengan yang diketahui tadi massa Fe-nya. Ya, hasilnya adalah 1,6. Berarti di sini 1,60 gitu ya. 1,60 gram. Nah, massa FeS-nya berapa? Nah, yang di sini berapa? Ditambahkan saja, jumlahkan saja. Hasilnya adalah 4,40. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya untuk hukum perbandingan tetap ini, massa perbanding massanya harus tetap gitu ya.
Kalau 7/4 tetap harus 7/4. Kalau 6/5 misalnya harus tetap seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugasnya ya, tugas nomor 2 ini. Tugas 2-nya untuk hukum perbandingan tetap. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah, apabila dua senyawa yang berbeda dibentuk dari unsur yang sama, massa salah satu unsur sama, maka perbanding massa yang lain, unsur yang lain adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, Pak ulangi lagi. Apabila dua senyawa yang berbeda, nah, ini yang berbeda ya, contohnya ini ya, yang dibentuk dari unsur yang sama, nah ini sama ya, berasal dari unsur H dan O. H dan O, yang senyawa satunya adalah air atau H2O, yang kedua H2O2 atau peroksida. Maka salah satu unsur sama, nah salah satu unsurnya sama, masa H-nya ini dibuat sama. Nah, dalam percobaan ini dibuat sama. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana gitu ya. Jadi massa O ini 16 dan 32, berarti perbandingan massa oksigennya pada senyawa H2O dan H2O2 adalah 16/32 seperti itu ya. Namun karena ini bunyi hukumnya harus sederhana, berarti 16/32 ini harus disederhanakan menjadi 1 dan berbanding 2. Ini sama-sama dibagi 16 ya. Sama dibagi 16 gitu ya. Agar hasilnya jadi sederhana gitu ya. Agar hasilnya menjadi sederhana. Oke. Itu ya, sama dibagi 16 gitu ya. Berarti kesimpulannya untuk hukum kelipatan perbandingan yaitu kita harus membuat unsur-unsur yang berbeda jenis ini ya, masanya yang berbeda ini harus dibuat perbandingan yang sederhana gitu ya. Untuk salah satu unsur yang lain harus dibuat tetap seperti ini ya. H-nya ini dibuat tetap dan O-nya harus disederhanakan gitu ya. Perbandingannya disederhanakan seperti itu ya. Contoh yang pertama itu, contoh yang kedua. Nah, ini ya. Unsur A dan B membentuk dua senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Oke. Senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung unsur A 25% dan unsur 2 mengandung 20%. Oke. Maka perbandingan unsur B pada masing-masing senyawa tersebut adalah berapa? Itu pertanyaannya ya. Jadi kita yang diketahui cuma unsur A dan unsur A pada senyawa 1 dan unsur A pada senyawa 2 itu ya. Senyawa B ini belum diketahui, makanya kita harus cari dengan cara mengurangkan dengan 100 ya. 100 dikurangi dengan 25 ini ya, karena kan senyawa itu ada 100% itu ya. Harus dikurangi dengan 25% ini gitu. Jadinya 75%. Yang B juga sama, yang pada senyawa 2 juga sama ya. Dikurangi dengan 100 dikurangi 20 jadinya 80%. Oke, pada senyawa B, pada senyawa 1, massa B pada senyawa 1 yaitu 75% dan massa B pada senyawa 2 yaitu 80%. Oke. Setelah itu, nah, bunyinya tadi salah satu unsur harus dibuat tetap gitu kan. Yang ditanya ini B ya, perbandingan yang B, berarti unsur A kita buat tetap. Buat sama gitu ya, buat sama maksudnya ya. Ini berbeda ya, 25 dengan 20 ini berbeda. Agar dibuat sama harus dikalikan 4 yang di atasnya ya. Yang 1 dikalikan 4, yang 2 dikalikan 5. Jadinya nanti massa A nya 100 dan massa B nya 100. Ini persennya bisa dicoret semua. Oke. Nah, karena massa senyawa satunya dikalikan 4, yang B juga harus dikalikan 4. Senyawa 2 juga sama, harus dikalikan 5. Gitu ya. 75 kali 4 yaitu 300 dan senyawa yang kedua 80 dikalikan 5 yaitu 400. Jadi perbandingannya adalah banding massa B ya, adalah 300/400. Karena harus disederhanakan lagi, nah nih angkanya besar ya, harus disederhanakan lagi gitu kan, seperti bunyi yang tadi ya, harus bulat dan sederhana gitu ya perbandingannya. Berarti ini sama-sama dibagi 100, artinya 3/4 seperti itu ya. Jadi kita harus buat tetap dulu ini A nya, setelah itu baru bisa mencari perbandingan dari massa B itu ya.